memotong hewan dengan membaca basmalah, sakit nggak hewan? Saya mau nanya, hewan yang disembelih pengen hidup nggak? What? Hewan yang disembelih makhluk hidup bukan? Sama nggak dengan kalian? Kalau mau nyembelih ayam, bukan pakai basmalah, minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wassobihi wa mawalah. Amma badu, jumpa kembali bersama Kiro Channel. Ini ada seorang Kiai Haji Syaiful Karim yang lagi rame dengan ceramahnya yang ngawur. Seolah-olah masuk dalam logika, tapi perkataannya menyimpang dari Al-Quran maupun hadis. Nah, di video ini dia mengajarkan tutorial cara menyembelih hewan, versi akalnya pribadi. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita simak videonya. Maka makanlah binatang-binatang yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Oke, stop dulu ya. Lihat muka Syaiful Karim ketika membacakan terjemahan Al-Quran, kok kayak cengengesan ya, kayak ngeledek gitu. Emang kebiasaan Ustadz ngawur ini, kalau menerjemahkan Al-Quran selalu berbeda dan cenderung menyalahkan terjemahan aslinya. Oke, kita lanjut. Jika kamu beriman kepada tanda-tandanya. Ya, kalian lakukan selama ini. Memotong hewan dengan membaca basmalah. Sakit nggak hewan? Saya mau nanya, hewan yang disembelih pengen hidup nggak? What? Sakit nggak? Hewan yang disembelih makhluk hidup bukan? Sama nggak dengan kalian? Nggak ada ras-rasan. Kalau mau nyembelih ayam, bukan pakai basmalah, minta maaf. Nah, ngawurkan, katanya bukan pakai basmalah, minta maaf, kok dia berani-beraninya menyalahkan perintah Allah yang terdapat dalam Al-Quran. Kalau mau nyembelih ayam, bukan pakai basmalah, minta maaf. Kalau ayam mau disembelih, hampurannya ayam. Minta maaf, perlu protein, sudah takdirmu. Saya doakan ya, semoga ruh yang ada pada tubuhmu saat setelah mati nanti ditakdirkan memiliki tubuh baru yang lebih bagus, jangan jadi ayam lagi. Ngawur nih, kok kayak reinkarnasi kepercayaan Hindu dan Buddha. Reinkarnasi merujuk kepada kepercayaan bahwa akan ada masa di mana seseorang mati dan kemudian dilahirkan kembali dalam bentuk kehidupan lain. Yang terlahir kembali bukanlah wujud fisik melainkan jiwa atau ruh dari orang tersebut yang kemudian mengambil wujud tertentu. Dalam ajaran agama Islam sendiri tidak dikenal adanya reinkarnasi, di mana makhluk hidup setelah mati tidak akan bisa terlahir kembali dalam wujud apapun. Adapun manusia jika meninggal akan pindah ke alam kubur. Nah, kalau ayam mati, maka ruhnya pun akan mati karena sudah selesai tugasnya di dunia. Semua hewan, tumbuhan, dan perangkat yang ada di bumi diciptakan Allah untuk kepentingan manusia. Semua yang ada di bumi ini diciptakan oleh Allah untuk membantu manusia menjalankan misi sebagai manusia. Misi manusia hidup adalah untuk beribadah kepada Allah. Itu nggak doanya? Boro-boro. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Untung ayam tuh bisa ngomong. Pengasih penyayang gimana kamu? Harak kakuring cek ayam. Nyeri. Ceritanya Ustadz ini memiliki jiwa peri keayaman, tapi kebablasan. Dengan menafsirkan terjemahan Al-Quran seenak jidatnya. Beginilah kalau orang bukan ahlinya, berbicara agama tidak merujuk pada dalil yang benar. Dia berbicara hanya dengan mengikuti hawa nafsunya. Seolah-olah sesuai logika padahal mah logikanya sesat dan menyesatkan. Nah, kita mengartikan menyembelih atas nama Allah itu begitu. Menyakiti binatang lain yang punya hak untuk hidup dengan menggunakan Bismillahirrahmanirrahim. Dan merasakan itu seakan-akan sudah sah. Oh begitu, jadi menurutnya baca basmalah doang gak sah ya?
kalau belum meminta maaf kepada ayam? Padahal kalau kita melihat tata cara menyembelih hewan sesuai syariat Islam dijelaskan dalam buku fikih susunan Haji Ahmad Ahyar dan Ahmad Najibullah. Tata cara menyembelih ayam sesuai syariat yaitu sebagai berikut. Siapkan alat penyembelihan yang tajam dan bersih. Ikat kaki hewan yang akan disembelih lalu baringkan menghadap kiblat. Posisi lambung kiri berada di bawah, menyebut nama Allah atau membaca basmalah lalu diikuti dengan doa. Memotong tenggorokan dan 2 urat leher hewan yang akan disembelih dalam satu gerakan sehingga memutus jalan makan, minum, nafas, serta urat nadi kanan dan kiri pada leher hewan. Jadi gak perlu minta maaf sama ayam, dan mendoakan ayam agar di kehidupan mendatang tidak jadi ayam lagi. Ini kan ngaco. Padahal menyembelih atas nama Allah nggak ada kaitan dengan itu. Menyembelih mana? Menyembelih sapi betina atas nama Allah, untuk Allah. Dan kalau kita menyembelih ini di Baitul Atiq, maka kita akan jumpa dengan Allah. Untuk Allah, menyembelih atas nama Allah. Ini lebih ngawur lagi, lari ke ayat lain. Surat Al-An'am ayat 121 ini sangat jelas. Ayat ini digunakan sebagai dalil bahwa hewan sembelihan tidak halal jika tidak disebutkan nama Allah atas hewan itu, meskipun orang yang menyembelih adalah seorang muslim. Untuk lebih jelas lagi, kita akan bacakan tafsir Al-Mukhtasar, Markas Tafsir Riyadh, di bawah pengawasan Syekh Dr. Sholih bin Abdullah bin Humaid, Imam Masjidil Haram. Dan janganlah kamu wahai orang-orang muslim memakan binatang yang disembelih tanpa menyebut nama Allah, baik disebut nama yang lain maupun tidak. Sesungguhnya memakan binatang semacam itu berarti keluar dari ketaatan kepada Allah menuju kedurhakaan kepadanya, dan sesungguhnya setan-setan senantiasa menggoda teman-temannya dengan memberikan syubhat-syubhat untuk mendebat kalian perihal hukum memakan bangkai. Dan jika kalian wahai orang-orang muslim mengikuti godaan setan-setan yang berusaha menghalalkan bangkai itu, niscaya kalian akan sama dengan mereka dalam hal kemusyrikan. Tafsiran ini jelas ya. Pendapat Saiful Karim itu jauh dari dalil yang benar. Dia menafsirkan ayat sesuai hawa nafsunya sendiri. Ini berbahaya untuk orang awam, bisa-bisa nanti menyembelih hewan lebih mengutamakan minta maaf kepada hewan, ketimbang mendahulukan tuntunan syariat yang telah ditetapkan oleh Allah. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.